Assalamualaikum Sobat Ziput semua. Gimana nih? Suaraku aman ya di Sobat semua? Apakah macet? Gambarnya gimana nih? Gambarnya aman ya? Aman nggak? Aman nggak? Aman nggak? Boleh di komen ya kalau misalkan ada kendala suara atau kendala gambar. Bisa disampaikan ya Sobat Ziput semua. Dan aku sapa dulu semuanya. Hai 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 Sobat Ziput semua. Masih dalam suasana bulan Syawal. Gimana nih kabarnya Sobat Ziput semua? Apakah kalian pada sehat? Setelah sibuk ya kemarin bersilaturahmi, bahkan mungkin ada yang keliling dunia bersama keluarga gitu ya. Gimana? Staminanya masih aman? Apakah masih aman stamina kalian Sobat Ziput semua? Dan aku berharapnya Sobat Ziput semua sehat ya, meskipun kita ini pemuda jompo gitu ya, tapi tetap semangat harusnya ya bestie semua. Dan aku tuh rasanya baru kemarin gitu ya, kita join live bersama di sore hari, ngabuburit gitu ya, di tengah sepoi-sepoi angin sore gitu ya, menunggu waktu berbuka puasa. Tiba-tiba sekarang udah lebaran aja, alhamdulillah. Dan mungkin Sobat Ziput semua yang kemarin belum ikut live, bisa ya untuk lihat live recordnya ada di YouTube MPP Jateng. Yang belum subscribe boleh subscribe dulu. Yang sudah subscribe jangan lupa ditonton, di like, di komen, dan juga di share ya Sobat Ziput semua. Dan Sobat Ziput semua lagi pada ngapain nih? Boleh ya sambil di absen nih, aku sudah melihat ada yang absen ini. Ada yang sudah gabung juga, ada Kak Tinta Tim, ada Kak Konita, ada Kak Syahlahi. Kak Tinta Tim aman Kak? Oh ya tadi ya suaraku aman ya semuanya ya. Kak Takia Masya Allah Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kak Syahlahi, maaf ya Kak kalau salah nyebutin namanya. Sumedang hadir Kak, halo Sumedang, halo Kak Syahlahi. Alhamdulillah, sehat nggak Kak? Ada Kak Khoirotizah yang baru bergabung, boleh ya di absen ya Sobat Ziput semua. Seperti biasa dengan format nama _ domisili Sobat Ziput semua. Ada dari Kak Puspiasari Rembang hadir kakak, alhamdulillah. Kak Khoiro dari Pati nitip absen dulu, alhamdulillah. Oke, jazakillah khair Sobat Ziput semua yang sudah bergabung. Nah, jangan lupa ya share live kita pada malam hari ini supaya Sobat Ziput yang lain yang belum join bisa tahu kalau kita lagi live pada malam hari ini. Dan Sobat Ziput semua, kalian lagi pada ngapain nih? Apakah masih ada yang mudik? Ada yang masih mudik gak nih? Atau aku mau tanya-tanya nih, biasanya kalau lebaran itu kan identik dengan amplopan gitu ya, amplop THR atau THR dari keluarga gitu ya. Apakah kalian ini masih dapat THR dari keluarga atau jangan-jangan kalian udah masuk circle orang-orang yang wajib ngasih amplop THR ke saudaranya? Boleh ya di sharing lewat kolom komentar pengalaman lebaran kalian kayak gimana. Nanti aku bacain ya Sobat semua. Dan mungkin ada yang baru pertama kali join live kita gitu ya, join live di Ziput. Aku mau kasih info dulu nih ya buat Sobat Ziput semua, bahwasanya live Ziput ini akan ada di setiap bulannya. Nanti ada di pekan kedua atau pekan ketiga di hari Kamis. Jadi bisa dikosongin jadwalnya ya Sobat Ziput semua biar bisa join live kita. Dan tentu saja nanti di setiap bulannya akan ada tema-tema menarik, pembahasan yang seru banget, dan tentu saja gak akan ngebosenin, dan ada special guestnya juga. Nah, seperti yang sudah di-spill di konten-konten sebelumnya, malam hari ini kita akan masih membahas tema-tema yang seru bersama aku Leli tentunya, host setia live Ziput kalian.
Dan jangan lupa yang sudah join ini ya, yang sudah gabung di live kita, untuk share-share live kita malam hari ini, aku ingatkan terus. Kemudian jangan lupa absennya, ketik nama underscore domisili Sobat Ziput semua, maaf. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja aku buka live kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ziput semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhiyalah wa man yudhillu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya semata kita bisa berkumpul pada live kita malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada uswah dan kutwah kita, baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Selamat datang di live kita malam hari ini ya, Sobat Ziput semua. Ada yang udah tahu tema live kita malam hari ini apa? Ya, betul banget, Syawalan bareng tim Ziput. Oh iya, live kita malam hari ini ada yang spesial nih. Biasanya kan Leli ditemani satu spesial guest aja gitu ya di bulan-bulan lalu. Nah, malam hari ini Leli akan ditemani 6 spesial guest. Gimana? Spesial banget gak? Biasanya Indomie spesial aja mie-nya 2. Ini 6 spesial guest. Jadi nanti live kita akan ada 2 sesi ya Sobat semua. Dan nanti setiap sesinya akan ada 3 spesial guest. Jadi Sobat Ziput semua harus stay tune dari awal sampai akhir nanti ya. Dan tanpa berlama-lama, Sobat Ziput semua pastikan sudah nggak sabar ya buat bertemu dengan spesial guest kita. Jadi langsung aku undang ya spesial guest kita. Mau apa aja spesial guest kita? Boleh ya diketik-ketik ya. Kira-kira siapa aja sih yang akan bergabung dengan live kita malam hari ini? Sambil menunggu spesial guest kita gabung, aku mau lihat dulu absennya. Wah, alhamdulillah nih ada 1 spesial guest kita yang sudah bergabung. Ada 2. Oke. Ada 2 yang sudah bergabung. Assalamualaikum kakak-kakak Faliha semua. Waalaikumsalam, Kak Meli. Halo, gimana nih kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik banget. Alhamdulillah. Kak, sebelum kita ngobrol seru gitu ya, boleh dong disapa-sapa dulu Sobat Ziputnya? Oke, aku dulu ya. Iya, boleh Kak. Assalamualaikum Sobat Ziput semuanya. Perkenalkan, nama aku Takia. Pasti udah kenal lah ya. Kan kita udah baru ketemu gitu ya di bulan lalu sama Kak Leli juga. Aku ketemu lagi nih di bulan kali ini. Nah, sebelum itu minal aizin wal faizin ya Kak Leli, Kak Rifda juga, dan Sobat Ziput semua yang ada di rumah. Minal aizin wal faizin dari aku. Iya, Kak Takia. Oh iya, aku tuh sampai lupa tadi ya belum menyampaikan ke Sobat Ziput semua. Sobat Ziput semua, mohon maaf lahir dan batin ya. Leli mewakili seluruh tim Ziput juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Meskipun telat, semoga ucapan gembira ini tetap sampai ke Sobat Ziput semua ya. Oke Kak Takia, aku juga mohon maaf lahir batin ya Kak. Sehat ya Kak ya? Alhamdulillah sehat banget. Alhamdulillah. Nah ini spesial guest kita yang ketiga sudah join. Boleh Kak disapa-sapa dulu. Silahkan. Ada, oh aku nggak menyebutkan namanya ya, biar kenalan sendiri. Silahkan Kak. Mau siapa dulu nih? Oke, perkenalkan ya Sobat Ziput semua. Takutnya lupa ya, kita tuh pernah berjumpa 2 bulan yang lalu. Kenalin, aku Konita. Semoga Sobat Ziput semua, terus Kak Leli gitu ya, semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah. Amin. Amin. Alhamdulillah sehat Kak. Kak Konita juga sehat kan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Silahkan
nih, yang terakhir nih, siapa ya namanya? Assalamualaikum Sobat Ciput semuanya. Kenalin nama aku Rifda gitu ya. Mungkin ini pertama kalinya aku ikut apa namanya join live Ciput gitu ya. Mungkin buat yang belum kenal, kenalin nama aku Rifda Fatihatul Umnia, biasa dipanggil Rifda. Eh, Semoga Sobat Ciput semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya mohon maaf lahir dan batin buat Kak Leli, buat Kak Konita, buat Kak Takia, dan buat Sobat Ciput semuanya. Mohon maaf Iya, lahir batin. sama-sama ya Kak. Mohon maaf lahir batin. Selamat Lebaran. Gimana tadi aku udah tanya-tanya, apakah Sobat Siput itu ada yang masih dapat amplop? Kalau dari kakak-kakak gimana nih? Masih dapat amplop apa enggak nih? Masih. Alhamdulillah. Jadi kalian gimana? Masih dapat ya, alhamdulillah masih dapat Kak. Tapi meskipun nggak sebanyak dulu ya. Benar. Iya. Nah, kakak-kakak semua. Jadi aku tadi di awal udah sempet nyinggung dikit ya terkait Lebaran gitu ya Kak ya. Nah, aku pengen tahu dong Kak, bagi kakak-kakak, Lebaran tuh kayak gimana nih? Karena kan masing-masing orang pasti punya pengalaman atau pendapatnya masing-masing ya Kak ya. Silahkan Kak. Oke, dari aku gitu ya, pengalaman Lebaran kali ini tuh kayak nggak serame sebelumnya, karena aku itu tim yang mudik jauh gitu ya. Aku itu mudik dari Jawa Tengah ke Jawa Timur yang memakan waktu itu sampai 9 jam. Dan itu tuh seru banget gitu ya, rame ketemu saudara, tapi untuk Lebaran kali ini tuh aku udah nggak mudik lagi, karena yang tua-tua tuh udah makin nggak ada, yang bocil-bocil tuh juga udah makin sedikit, makin besar kan ya, jadi udah malu-malu kucing gitu deh. Ya, betul banget Kak. Jadi kayak ini ya, relate sama ada kan sempat viral gambar gitu ya, Lebaran akan berubah kalau orang yang ada di lingkaran itu pergi gitu. Nah, itu kan yang di lingkaran itu kan yang paling sepuh di situ gitu ya. Dan itu tuh emang bener gitu ya. Bisa membuat kita nggak mudik, bahkan nggak seru lagi gitu ya Kak ya. Tapi tadi kan di sisi Kak Takia udah nggak seru lagi gitu ya. Tapi aku tuh juga lihat gitu ya, mungkin ada FYP yang lewat di kakak-kakak juga bahwasanya di TikTok tuh masih ada konten Lebaran yang seru-seruan gitu ya Kak. Ada yang menyambutnya dengan meriah, dengan keluarga besar, ya nggak Kak? Iya, bener banget. Kak Leli tahu nggak, ada gitu ya di TikTok yang kemarin rame banget ketika momen Lebaran tuh yang namanya tuh tren joget-joget dapat fitrah gitu. Yang ternyata itu tuh disamakan dengan jogetnya orang Yahudi katanya ya, walaupun gitu ya, ini tuh masih jadi perdebatan yang pro kontra di sosmed ya, wallahu a'lam. Tapi sebaiknya gitu ya, kita sebagai muslim tuh ya kalau mau ikut apa-apa tuh ya cari tahu dulu, jangan asal FOMO gitu ya. Karena banyak gitu ya tren yang lagi nge-hype sekarang, ternyata merupakan kegiatan yang itu tuh dilakukan oleh umat dari agama lain yang malah sekarang tuh orang-orang tuh banyak ngikutin, jadi booming, dan ternyata malah dilakukan sama mayoritas kaum muslim itu sendiri. Iya betul banget tuh Kak, banyak yang tren-tren joget gitu ya. Bahkan aku tuh juga tanya, ada temanku yang introvert banget gitu ya, tapi dia tuh ikutan bikin tren itu gitu. Nah aku tanyain, kamu tumben banget ikutan joget-joget, tahu nggak jawabannya? Bukannya ini lagi tren ya, aku ikut-ikutan aja gitu. Jadi dia nggak punya alasan spesifik gitu loh, kenapa kok dia berbuat seperti itu gitu ya. Nah Kak, kalau dari fakta-fakta tadi ya, ada yang ngerasa biasa aja, bahkan udah berubah. Nah, aku pengen tahu nih, harusnya Lebaran atau Idul Fitri itu kayak gimana sih, Kak? Ya, kalau misal kita ngomongin harusnya ya kali ini berarti kita lihat dulu nih fakta di lapangannya seperti apa gitu, masyarakat hari ini tuh bagaimana. Nah, ternyata faktanya di masyarakat kita tuh banyak banget yang merayakan Idul Fitri gitu ya dengan amalan-amalan yang harusnya tuh dihindari gitu. Karena makruh atau bisa sampai jatuh ke dalam keharaman gitu. Misalnya nih ya teman-teman, berlebih-lebihan gitu dalam makan dan minum gitu, atau berlebih-lebihan dalam berhias, berpakaian gitu, bersenda gurau
yang berlebihan juga, misalnya tuh kayak apa namanya, nanya gitu ya di Idul Fitri, itu tuh mungkin niatnya bercanda tapi malah menyakiti hati kita gitu, Iya, atau menghambur-hamburkan, ya, yang menghambur-hamburkan uang gitu, misalnya tuh beli pakaian yang cuma sekali pakai doang waktu pas Idul Fitri, iya. atau pamer kekayaan yang tadi udah disinggung sama Kak Takia, yang joget-joget gitu ya, bagi-bagi THR sambil joget-joget gitu. Terus menunda-nunda waktu sholat nih gitu ya, karena mumpung kumpul gitu sama keluarga, jadinya udahlah nanti dulu gitu. Iya. Terus juga atau kayak campur baur ya dengan antara laki-laki dengan perempuan, seperti konser reunian dengan alasan merayakan Idul Fitri. Nah, pertanyaannya adalah kok bisa sih gitu semua ini tuh terjadi gitu. Kenapa bisa terjadi? Karena ternyata masyarakat kita masih dicengkram oleh budaya hedonis dan liberal, Kak. Jadinya semua ini tuh bisa terjadi gitu. Nah, terus sekarang pertanyaannya gitu ya, yang tadi Kak Leli menanyakan gitu, harusnya tuh bagaimana? Harusnya ya kita kembali ke Idul Fitri yang sesungguhnya, yaitu yang sesuai dengan sunnah Nabi. Apa aja tuh gitu? Yang diantaranya adalah saling mendoakan, saling bermaaf-maafan. Terus kalau misalnya mau berbagi rezeki, mau berbagi THR, ya udah berbagi aja gitu, nggak usah sambil joget-joget gitu. Setuju banget itu Kak. Jadi kayak ada istilah kerennya gitu ya Kak, tadi yang dijelasin sama Kak Nita itu silaturahmi, ya nggak sih Kak? Ya, betul banget teman-teman. Jadi namanya itu silaturahmi gitu ya. Kalau kata ibu-ibu dan para sesepuh kita gitu ya, silaturahmi itu tuh bisa memperpanjang umur gitu dan memperbanyak rezeki gitu ya. Kalau dipikir-pikir benar juga sih gitu ya. Karena dengan silaturahmi kita gitu ya, pikiran kita tuh jadi lebih fresh, lebih plong gitu ya. Dan makin dekat juga apa namanya? Makin kuat relasi kita gitu. Silaturahmi sama keluarga gitu, misalnya sama sahabat, sama tetangga atau siapapun deh yang pernah hadir di kehidupan kita, itu tuh jadi salah satu bentuk rasa syukur kita gitu ke Allah. Apalagi di momen Lebaran kayak gini, kayak gitu ya. Nah, Allah juga pernah ngingetin gitu di dalam Quran gitu Kak. Di Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Nah, artinya tuh kayak gini Kak. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Nah, dari ayat ini kita tuh diajarin gitu bahwa sesama mukmin itu bersaudara kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada yang lagi nggak akur, ya kita bantu apa namanya damaikan gitu. Jangan malah nambahin api gitu. Nah, yang menarik di ayat ini gitu ya, di bagian akhirnya itu bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati gitu. Jadi ya diingetin gitu, apa namanya bahwa silaturahmi itu apa namanya meningkatkan ketakwaan dan agar kita dirahmati gitu Kak. Masya Allah banget ya. Ya, Masya Allah banget Kak. Jadi tadi ya, berdasarkan fakta, kemudian dijelasin sama Kak Rifda barusan, aku tuh jadi kebayang bahwasanya silaturahmi itu seseru itu, seindah itu gitu ya Kak. Vibes kekeluargaannya itu seru banget gitu ya. Tapi belakangan ini bahkan beberapa kali sering terjadi fakta-fakta fenomena gitu ya, kalau banyak generasi muda tuh pada nggak mau gitu Kak ikut silaturahmi, ya nggak? Jadi kayak ada yang misalkan didatengin saudaranya gitu ya, ada yang milih ngenden aja di kamar, kayak menyendiri di kamar, nanti scroll-scroll HP gitu. Bahkan kayak ada yang ditanyain kenapa sih nggak mau gabung ngobrol-ngobrol gitu, tuh jawabnya apa? Nggak mau ditanya-tanyain gitu, kayak ngerasa takut seperti diinterogasi, ya nggak sih Kak? Iya, benar banget itu. Kalau misalnya gitu ya, kita lihat di TikTok gitu ya, di platform-platform sosmed gitu ya, sampai gitu loh ada konten-konten tips-tips menghadapi pertanyaan-pertanyaan pas Lebaran gitu ya. Aku itu ngelihat ya Kak, ada konten POV gitu ya, kalau tamu datang kita lagi makan. Nah itu tuh langsung pada bawa piringnya dan masuk ke kamar, karena saking takutnya gitu loh ditanya-tanya sama para tamu gitu. Iya bener banget, ngaku siapa sobat Ciput di sini yang pernah
melakukan itu. Kalau aku sih jujur nih juga pernah gitu ya, Kak, kayak kaget, "Hah, siapa?" Bener banget. Iya, bener sih gitu ya. Silaturahminya itu indah gitu ya. Tapi kadang tuh lidah kita gitu loh yang apa bisa menyakiti. Jadi kayak orang-orang juga males gitu buat bertemu ya karena itu kadang lidah kita tuh bisa menyakiti gitu ya. Sebenarnya kita juga bisa lebih kreatif lagi sih gitu, nggak menanyakan hal-hal personal kayak gitu gitu. Atau misalnya bisa diubah jadi pujian kayak gitu. Misalnya, ih tambah gede, tambah cantik aja kayak gitu. Atau mungkin lama nggak ketemu ya, dulu ketemunya pas kamu masih kecil kayak gitu, atau gitu-gitu deh. Atau bisa juga bahas hobi, bahas tren, atau bahas berita terkini kayak gitu ya. Terus kalau misalnya ada yang julid ya cuekin aja gitu. Kalau misalnya sananya ngotot gitu pengen dijawab ya mungkin jawab seperlunya aja gitu, nggak usah sampai marah-marah. Atau bisa juga apa namanya dijawab aja kayak aku lagi nggak pengen bahas itu deh kayak gitu Kak. Iya, bener banget nih, aku dapat komen yang menarik banget nih. Adik aku semangat saliman sama tamu biar dapat uang fitrah. Iya, betul banget, kayak salim salim salim. Oh, oke, salim ya. Nanti habis ini diamplopin gitu. Iya, bener banget. Jadi motivasinya kalau dapat sangu, kalau enggak mending di kamar aja gitu ya, nggak ngapa-ngapain gitu ya. Dan ini Sobat Siput sebelum lanjut lagi ya, boleh sambil di absen lagi dengan format nama underscore domisili Sobat Siput semua. Dan boleh juga misalkan kita lagi ngobrol asik nih, kemudian ada yang relate nih sama Sobat Siput semua, bisa di komen ya di kolom komentar, nanti kita bakalan bacain. Nah, Sobat Siput semua, kita sambung lagi pembahasannya. Jadi tadi kan disampaikan tips-tips gitu ya dari Kak Rifda, dan itu tuh cocok banget, bisa banget dipraktekkan ya. Nggak cuman di lebaran aja, bahkan di keseharian kita juga boleh nih dipraktekkan. Iya betul, betul ya. Terus juga yang aku perhatikan ya kali biasanya tuh kita silaturahmi gitu, nuansa keluargaan dan kehangatan itu tuh kayak ada pas Lebaran aja nggak sih? Iya, Ketika Lebaran selesai, ya udah kita bubar apa gerakan gerak gitu ya, kembali ke rumah masing-masing, terus kembali asik, nggak pernah berkabar. Terus kalau misalnya ada yang sakit tuh, ya udah gitu, nggak saling menjenguk gitu. Sedih sih. iya betul banget. Bahkan ya mindsetnya di kita mungkin ya termasuk di dalamnya kayak silaturahmi tuh ya pas lebaran aja gitu, bahkan di hari-hari lain tuh nggak ngerasa penting silaturahmi gitu ya, nggak sih Kak? Iya, iya, bener banget. Jadi kayak silaturahmi itu cuma acara waktu lebaran aja gitu ya. Padahal sebenarnya ya lebaran kita itu masih jauh gitu ya, lebih baik daripada saudara kita yang mungkin gak dapat kesempatan ini. Kita itu masih dikasih kemudahan gitu ya buat ketemu keluarga, mudah banget nih buat silaturahmi. Paling berjauhan tuh cuma beberapa meter aja atau ya paling bahkan bersebelahan desa gitu ya. Jadi kita itu masih harusnya bersyukur banget dengan kondisi yang kita punya gitu ya. Jadi kondisi kita itu masih kudu banyak bersyukur gitu ya, harus banyak disyukuri daripada saudara kita yang ada di Palestina yang mereka itu udah banyak ditinggal sama sanak saudaranya. Ya betul tuh, kata Kia, ya Allah sedih banget ya ternyata ya. Iya Sedih benar banget. sedih banget. Kalau misalnya lihat mereka gitu ya, bahkan gak cuma mereka, banyak banget di bagian penjuru dunia lain gitu ya, di mana umat Islam itu hidupnya itu dalam ketakutan gitu ya. Contohnya penderitaan saudara kita yang ada di Myanmar, di Xinjiang, di Yaman, di India, sampai Palestina. Nah, di Palestina itu ya Kak, saudara kita itu merasakan pilu yang sangat mendalam karena bayangin aja gitu, mereka melaksanakan sholat jenazah setelah mereka melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, ini itu karena ulahnya Zionis Yahudi yang membombardir saudara kita di Gaza gitu. Ketika mereka waktunya bersenang gitu ya, waktunya merayakan kemenangan di hari Idul Fitri gitu ya, ada serangan dari Zionis yang menewaskan tuh bahkan ada sampai korbannya tuh 9 orang, termasuk 5-nya itu dari anak-anak.
Nah, sampai gitu ya diberitakan di Al Jazeera kalau misalnya warga Palestina itu ketika sedang melaksanakan sholat Idul Fitri, Israel itu menyerang mereka. Nah, mereka ini nih penjajah Zionis itu nggak menghentikan gitu loh serangan mereka, walaupun mereka tahu kalau misalnya umat Islam itu sedang melaksanakan ibadah sholat. Jadi, Iya betul gitu. Nah, ya apa kesedihan ini ya itu tuh nggak cuma terjadi gitu sama saudara kita yang ada di Gaza. Tadi yang udah disebutkan kesedihan-kesedihan apa namanya oleh Katakia gitu ya dari Myanmar, Xinjiang, Yaman, India hingga Palestina gitu. Betul gitu Muslim tepi barat juga merasakan hal yang sama yang mana harusnya lebaran kita tuh senang-senang gitu ya Kak, tetapi tentara Yahudi menyerbu beberapa rumah di Hebron tepi barat. Nah, ini mereka menduduki wilayah tersebut, mendobrak pintu, menggeledah rumah-rumah, dan menangkap 3 orang. Lalu para penjajah gitu juga mendirikan lebih banyak pos-pos pemeriksaan dan menutup jalan di sana. Sedih banget ya, nggak kebayang kayak gimana gitu. Bahkan mereka menolak untuk membuka sepenuhnya Masjid Ibrahimi di Hebron untuk kaum muslim di sana merayakan Idul Fitri. Nah, ini menjadi Idul Fitri yang sangat pilu ya untuk kesekian kalinya saudara kita yang ada di Palestina. Sejak Oktober 2023, Zionis Israel telah membunuh lebih dari 300.000 warga Palestina yang mayoritas perempuan dan anak-anak. Ada seorang anak Palestina dengan berurai air mata mengatakan bahwa mereka Muslim Palestina tidak memiliki apa-apa untuk berhari raya, yang dimana kita masih sangat mudah ya bisa beli baju lebaran, apa-apa serba baru, bisa makan kue-kue, berkumpul dengan keluarga gitu. Sedangkan mereka tidak memiliki apapun untuk berhari raya. Mereka mengatakan, anak kecil ini mengatakan tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada baju baru maupun rumah yang nyaman untuk berlebaran. Masya Allah ya, sedih banget ternyata kondisi kita hari ini gitu yang kita rasakan tuh masih sangat lebih baik dibandingkan saudara kita yang ada di Palestina. Iya Kak, betul banget. sedih banget ya Kak gitu ya. Benar, itu sedih banget sih. Terus juga Kak, kita tuh kadang juga sedih gitu ya, melihat umat muslim sekarang hari ini gitu ya. Banyak tapi kayak buih di lautan kayak gitu. Tercerai-berai, nggak ada apa namanya, nggak ada perisai gitu ya, nggak bersatu, masing-masing jalan sendiri gitu ya. Kalau ada yang kena musibah atau bahkan dijajah gitu ya, yang lain cuman bisa nonton gitu. Kita tuh nggak bisa bantu banyak gitu ya Kak. Padahal dulu gitu ya, umat Islam itu kuat banget gitu, karena ada yang namanya junah atau perisai gitu Kak, yang melindungi mereka gitu. Jadi kita bisa saling membantu gitu. Nah, junah itu tak lain tak bukan gitu ya, khilafah itu Kak namanya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya pernah bilang, sesungguhnya al-imam atau khalifah itu adalah perisai yang orang-orang akan berperang di belakangnya dan berlindung dengannya. Jadi, khalifah itu bukan cuman pemimpin biasa gitu ya. Dia itu juga sebagai tamengnya umat gitu. Kalau ada serangan dari luar gitu ya, dia yang maju duluan paling depan kayak gitu buat ngelindungin umat muslim gitu, umat manusia gitu ya. Kalau ada yang dizolimi gitu, dia yang bela gitu. Nah, karena sekarang nggak ada junah itu gitu ya, ya umat Islam jadi gampang diserang, dipecah belah, bahkan dijajah gitu ya Kak, seperti yang terjadi hari ini gitu ya. Mungkin semoga kita segera dipertemukan gitu ya kembali dengan junah itu agar umat Islam bisa kuat bersatu dan terjaga kehormatannya kembali gitu ya. Amin ya Allah. Semoga kita dipertemukan kembali dengan junah itu. Ya, amin amin. Ya Allah Kak, jadi ini ya tadi disampaikan fakta-fakta bahwasanya kegambar gitu loh, jadi langsung kebayang gimana apa namanya posisinya mereka, apa yang mereka rasakan gitu ya, bahkan jadi terlintas gitu. Kita tuh
mungkin bisa benar-benar lebaran, nggak mungkin bisa benar-benar merasakan sukacitanya lebaran gitu ya, sampai kita tuh benar-benar punya pemimpin yang bisa melindungi kita, ya enggak Kak? Iya, bener banget. Dan aku juga gitu ya, berharap banget sama teman-teman, sobat Ziput semuanya, jangan sampai kita tuh berhenti menyebarkan support kita, dan berita tentang Palestina itu jangan sampai berhenti. Boykot juga jangan sampai berhenti. Apalagi yang terpenting doanya jangan sampai terputus. Oke, teman-teman semuanya. Ya, Bahkan gitu ya, sebenarnya bukan berhenti sampai di sini aja, tapi kita juga harus sadar gitu dan menyuarakan bahwasannya solusi untuk Palestina ini adalah dengan pengiriman pasukan ya, pengiriman tentara untuk memerdekakan saudara kita yang ada di Palestina dari penjajahan secara real. iya betul banget. Jadi tadi deep banget ya pembahasan kita dari awal yang kita rasakan sampai apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di belahan dunia lain gitu ya. Dan tadi sempat disinggung juga sama Kak Takia bahwasanya kita tuh jangan berhenti boykot gitu ya. Dan mungkin FYP ku sama teman-teman tuh sama gitu ya. Aku tuh ada konten, jadi tuh kayak menampilkan video gitu ya, dia itu lagi naik motor terus ngevideo gitu salah dua franchise makanan yang besar di Indonesia gitu ya, kalian tahu sendiri yang depannya M sama K, yang jual ayam crispy gitu ya. Nah si kontennya itu sambil ngevideo tuh bilang kalau nih lihat nih lihat nih apa banyak orang-orang kita yang lagi beli roket-roket buat ngebomin anak-anak Palestina gitu. Jadi di video itu tuh benar-benar ditampakkan bahwasanya parkirannya dua franchise ini penuh banget baik motor maupun mobil gitu. Jadi sengeri itu, apakah udah pada lupa gitu ya bahwasanya saudara kita tuh di sana masih berjuang gitu loh, dan apa yang dimakan tuh apa yang kita beli uang kita gitu tuh buat beli roket-roket yang membunuh saudara kita gitu ya. Aduh, sampai gak habis pikir gitu ya. Dan kembali lagi di pembahasan kita bahwasanya tadi ya silaturahmi, kemudian rasa kekeluargaan yang kita bahas tadi itu tuh yang perlu digarisbawahi banget adalah silaturahmi gitu ya. Jangan sampai kita tuh silaturahminya hanya waktu lebaran aja, atau silaturahminya hanya ke keluarga yang ada hubungan darah aja gitu ya. Jangan sampai kayak gitu. Tapi hubungan kita, silaturahmi kita itu harus sama sesama muslim juga, saudara sesama muslim, nggak cuman yang sesama muslim sebangsa senegara aja, tapi bahkan saudara muslim kita yang berada di belahan dunia lain. Oke, Masya Allah, kakak-kakak pembahasannya sangat deep banget gitu ya. Dan kukira sih Sobat Siput semua yang join live kita pada malam hari ini juga ngerasa relate dengan apa yang disampaikan oleh kakak-kakak gitu ya. Dan sebelum kita beralih ke special guest kita yang lain, boleh dong Kak dikasih quote-nya nih. Biasanya kalau cewek-cewek kan suka ya dikasih quote of the day gitu. Nah, boleh dong Kak dikasih quote-nya buat Sobat Siput semua. Silahkan. Ya, ini ada ya Kak, quote sedikit. Hari ini memang semuanya terbuat dari Cina, kecuali keberanian terbuat dari Palestina. Nah, itu bener banget, no debat. Iya, semuanya tuh dari Cina gitu, barang KW-nya gitu ya. Tapi hanya satu yang nggak orang-orang punya, keberanian. Dan itu punyanya orang Palestina. Silahkan kakak yang lain bisa kasih quote-quote indahnya buat Sobat Siput. Kalau dari aku ada quotes, sedikit quotes ya. Lebaran adalah momen saling memaafkan, tapi jangan lupa juga jadi momen mempererat ukhuwah, bukan dengan keluarga, tapi juga dengan umat Muslim seluruh dunia yang merindukan keadilan dan kedamaian. Gitu, ya Allah. Kalau dari aku. Rindu nggak? Rindu kedamaian nggak? Rindu kemerdekaan nggak? Rindu banget. Ya. Rindu banget. Harus apa tadi yang disampaikan Kak Rifda gitu ya, quote-nya jangan lupa ditulis, biasanya dihias-hias di foto gitu ya,
nanti dijadikan story. Oke, yang terakhir dari Kak Konita, silahkan Kak. Kata Kia. Oh, Oke. Kak, Dari maaf, maaf, siap, maaf siap. Kak. Silahkan. QOTD dari aku ini relate banget buat kita terhadap saudara kita, saudara muslim kita. Jadi, jika satu tubuh terluka, seluruh tubuh ikut merasa. Maka bagaimana bisa kita diam saat saudara kita menangis? Nah, itu bener banget. Nggak mungkin kita nggak ngerasa karena kita tuh satu tubuh ya nggak. Kalau satu tubuh mosok tadi rela buat beli bahan bakar buat membunuh saudaranya sendiri kan nggak mungkin gitu ya. Nah ini kuatnya Masya Allah ya dari 3 special guest kita yang wow deep banget gitu ya. Dan jangan lupa ini di foto quote-nya tadi kan udah ditulis tuh di foto nanti dijadikan story. Jangan lupa di tag di Instagramnya Ziput ya di @ziput.id. BTW yang sudah join live tapi belum follow boleh di follow dulu ya Instagram kita dan Instagram special guest kita juga boleh tuh di follow siapa tahu tadi Kak Takia, Kak Rifda dan juga Kak Konita belum di-spill nih dari mana nih domisilinya. Siapa tahu Sobat Ziput di sini ada yang satu daerah terus mau ketemu, join bareng, sharing-sharing kan boleh ya Kak ya? Boleh banget, boleh banget. Kalau aku domisilinya dari Majenang Cilacap. Mama Jenang Cilacap. Kak Rifda Ya, dari mana sama. Kak? Kalau aku dari domisilinya Purwokerto. Tapi aslinya Cilacap. Belum, aslinya Cilacap. Oh iya iya. Kak Konita gimana Kak? Sama tetanggaan. Takia, Kak Takia dari Majenang. Oh, ternyata tetanggaan ya. Trio Cilacap ini ya, Masya Allah. Nah, nih Sobat Ziput yang domisilinya sama, boleh di DM-an nanti ketemuan, sharing-sharing, belajar bareng, boleh banget. Dan jazakumullah khair buat special guest kita malam hari ini di sesi pertama. Ada Kak Takia, Kak Konita, dan juga Kak Rifda. Alhamdulillah ya sudah sharing ilmu ke Sobat Ziput semua dan ke aku tentunya. Jangan bosan-bosan ya Kak buat sharing ilmunya. Semoga di bulan depan bisa join live kita lagi. Sampai jumpa kakak-kakak semua. Sampai jumpa, Kak Leli dan Sobat Siput semua. Eh, Oke, Sobat Ziput semua, Alhamdulillah sesi pertama sudah selesai. Gimana nih pembahasannya? Seru nggak? Seru nggak? Jangan sampai yang ngerasa seru cuman aku dan special guest kita ya. Dan aku lihat di kolom komentar nih masih sepi nih. Mana nih absen-absennya ya? Dan juga tadi aku minta di-spill dong gimana pengalaman silaturahminya. Apakah ada yang kalian tuh di kamar aja, apakah ada juga yang tadi terintimidasi sama pertanyaan-pertanyaan, boleh ya, dan di absen-absen juga dengan format nama underscore domisili Sobat Ziput semua. Dan selain itu yang paling penting nih, di-share live kita pada malam hari ini supaya Sobat Ziput yang lain yang belum gabung bisa gabung live kita malam hari ini. Dan seperti yang sudah aku spill tadi bahwasanya live kita akan ada 2 sesi. Tadi 1 sesi kita sudah lalui bersama gitu ya. Kita akan memasuki sesi kedua bersama special guest yang tentu saja nggak kalah menarik gitu ya. Langsung saja akan aku panggilkan. Kira-kira siapa lagi ya special guest yang bakalan gabung sama kita? Ada yang tahu? Boleh di komen di kolom komentar. Alhamdulillah ini sudah ada yang bergabung. Siapa? BTW aku tunggu ya komen-komen kalian ya. Alhamdulillah ada 2 yang sudah gabung. Halo kakak. Assalamualaikum. Sobat kakak. Waalaikumsalam. Aduh, seneng banget. Kakak-kakak semua. Alhamdulillah. Gimana nih kabarnya, Kak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Love banget
semangatnya ya, meskipun sudah malam, kita tularkan ya semangat-semangat kita malam hari ini ke Sobat Siput semua. Nah Kak, seperti sesi sebelumnya, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita sap-sap dulu ya. Kakak bisa menyapa dulu Sobat Siputnya. Oke, aku dulu ya. Assalamualaikum Sobat Siput, perkenalkan nama aku Mutri. Nah sebelumnya aku juga mau ngucapin dulu nih, Selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Iya, mohon maaf lahir dan batin juga kakak. Oke, aku ya selanjutnya ya. Assalamualaikum Sobat Siput. Kenalin, aku Kak Tinta Vera. Gimana nih kabarnya Sobat Siput? Gimana kabarnya Kak Leli, Kak Mutri? Aku baik, alhamdulillah, dan semangat tentunya buat sharing-sharing sama kakak-kakak semua. Oh iya, buat Sobat Siput, meskipun terlambat, mohon maaf lahir dan batin ya semuanya. Iya, Kak Tinta, sama-sama. Gimana Kak Tinta juga sehat? Kabarnya gimana Kak? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Sebelumnya kita menunggu belum bergabung gitu ya. Udah sharing-sharing terkait dan Ramadan gitu ya. Tadi kan sudah disampaikan ya, bahwasanya ada saudara kita di dunia lain sih merasa kalau aman, bahkan beribadah khusyuk, damai. Menurut Kak Mutri sendiri gimana nih? Iya, jadi aku setuju banget sih Kak sama tadi yang disampaikan oleh kakak-kakak sebelumnya gitu ya. Jadi emang benar bahwa di belahan bumi yang lain mungkin memang bebas gitu ya, mau berpesta, mau berlebaran, mau bertemu keluarga. Tapi di sebagian belahan bumi yang lain itu hal itu nggak bisa dilakukan ternyata. Karena bahkan ya, jangankan untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri, jangankan untuk berpesta, bahkan mereka pun untuk makan itu sangat terbatas Kak Leli. Tuh. Nah, tapi Kak Leli sama Sobat Ziput ngerasa juga nggak sih? Soalnya aku kayak ngerasa banget. Jadi walaupun kita di sini itu gitu ya, merayakan Hari Raya Idul Fitri, tapi nggak bisa kita pungkiri bahwa momen Hari Raya Idul Fitri sampai saat ini kemenangannya itu masih pada seremonial berlebaran aja. Jadi kayak tadi tuh yang udah disampaikan oleh kakak-kakak sebelumnya gitu ya, bahwa Hari Raya Idul Fitri dirayakan dengan momen tertentu. Nah, sama juga sih di daerahku tuh juga gitu Kak. Jadi kemarin itu pas aku mudik gitu ya, jadi kayak ada acara halal bihalal, tapi habis itu tuh ternyata kayak ada konser musiknya gitu loh Kak. Nah itu tuh aku kayak shock banget gitu ya. Nah padahal kan momen Hari Raya Idul Fitri itu kan tentang ketakwaan totalitas, tapi hingga kini itu hal itu belum terwujud nyata, baik dalam level individu, masyarakat, maupun pada level negara. Nah, Sejamaluddin Al-Jauzi rahimahullah itu menjelaskan bahwa Idul Fitri itu sering diterjemahkan pada kembali pada fitrah. Nah, fitrah di sini itu kan secara bahasa berasal dari kata al-khilqah, naluri atau pembawaan, dan juga at-tabiat, tabiat atau karakter yang diciptakan Allah pada diri manusia. Jadi dengan kata lain, Idul Fitri itu bisa diterjemahkan untuk manusia itu kembali pada naluri atau pembawaannya yang asli. Seperti yang dijelaskan juga oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitabnya Nizamul Al-Islam, di antara naluri yang ada pada diri manusia adalah naluri untuk beragama atau gorizah at-tadayun. Nah, dengan naluri ini tuh manusia pasti
merasakan gitu ya, saya sendiri juga merasakan, mungkin Sobat Jiput itu juga merasakan ya, bahwa kita itu kayak serba terbatas, kemudian serba lemah, dan membutuhkan zat yang memang berhak untuk disembah dan dimintai pertolongan. Jadi jelas secara fitrah manusia itu pasti akan senantiasa membutuhkan agama yang menuntunnya untuk beribadah kepada Allah dan juga menempatkan dirinya itu sebagai hambanya Allah. Nah, jadi udah jelas nih Sobat Jiput bahwa kemenangan hakiki itu adalah ketika umat Islam itu menjadi umat yang bertakwa kepada Allah. Karena itu miris banget sih ketika tadi kayak mendengar berita Palestina, kemudian juga masih banyak perintah-perintah Allah, kemudian syariat-syariat Allah yang belum diterapkan, dan juga masih banyak larangan-larangan Allah itu yang dilanggar. Padahal kita itu kan sejatinya sebagai hamba Allah itu kan di sepanjang waktu, bukan pada saat Ramadan aja. Jadi kayak taat itu kan nggak cuma pas Ramadan. Kalau Ramadan itu kan kayak kita tuh kayak rebutan untuk misal sholat di saf depan, kemudian kita rajin membaca Al-Quran, kemudian kita kayak sebisa mungkin menjauhi larangan-larangan Allah gitu kan ya. Tapi setelah Ramadan apakah levelnya kita itu sama atau enggak kayak gitu. Padahal kita itu kan harusnya sepanjang waktu melakukan hal itu karena kita itu kan hambanya Allah di sepanjang hidup kita. Jadi emang bener sih kalau kita itu masih disebutkan belum dalam keadaan menang. Karena memang masih banyak aturan Allah yang tidak kita menangkan dalam hidup. Jadi syariat dibuang, kemudian nggak mau pakai aturan Allah, tapi malah pakai aturan yang lain, kayak sekularisme, atau hedonisme, atau juga liberalisme. Itu. Jadi ini tuh PR kita ya sebenarnya Sobat Ziput sebagai umat muslim gitu ya, bahwa kalau kemarin kita itu kan pas Ramadan itu kan kayak udah berjuang sekuat tenaga gitu kan ya, kita berjuang untuk memenangkan kita dari hawa nafsu, maka pasti kita bisa juga nih untuk selanjutnya memenangkan hal yang lainnya. Iya, betul banget. Iya, betul banget dijabarkan gitu ya. Khasnya kerasanya gitu ya, kerasanya tuh kalau lebaran tuh cuman seremonial aja gitu, yang penting sholat bareng, oh yang lain puasa, oh ya puasa bareng gitu ya. Dan tadi juga disebutkan bahwasanya ada poin-poin penting gitu ya, dan yang perlu dicatat dan diterapkan juga. Dan tadi sempat disinggung sama Kak Mutri terkait kita tuh harus meraih kemenangan gitu ya, ada kemenangan yang lain yang harus kita raih gitu. Nah, bisa di-spill dong Kak, yang dimaksud kemenangan lain tuh apa sih? Wah, kalau bahas kemenangan nih ya Kak, bener sih. Aku juga setuju kalau kita tuh harusnya nggak cuma menang dari hawa nafsu aja. Seperti yang udah kakak-kakak sebelumnya sampaikan, kalau kondisi kaum muslim hari ini, kondisi remaja hari ini itu bikin kita sedih dan miris banget. Memang kita itu dalam keadaan kalah Kak. Kenapa gitu kan? Karena ya kita tidak memegang Islam secara kafah. Kita tidak bisa menerapkan Islam secara keseluruhan. Kalau tadi Kak Mutri jelasin kan kemenangan itu takwa secara totalitas ya. Nah hari ini kita itu belum bisa bertakwa secara totalitas karena apa? Karena tidak ada junnah, tidak ada khilafah yang menjamin penerapan syariat menjamin penerapan syariat Islam secara keseluruhan. Makanya Kak, masih banyak banget dijumpai kemaksiatan di masyarakat, ketidakadilan, kemudian korupsi, world generation atau generasi terburuk ya, karena emang kita tuh belum benar-benar menang gitu Kak. Iya, betul banget Kak. Jadi tadi ya yang disampaikan relate banget gitu ya Kak. Dan ngomong-ngomong nih Kak, tadi disinggung ya terkait dapat kemenangan gitu ya, dan pastinya untuk mencapai kemenangan itu kan ada step-stepnya gitu ya, cara-caranya. Dan gimana sih Kak cara meraih kemenangan itu? Boleh sekalian di-spill nih biar Sobat Ziput semua juga tahu gimana caranya. Oh iya Kak, jawabannya satu Kak, yaitu ngaji. Belajar Islam, dalami Islam secara total dengan cara mengaji Islam kafah. Karena dengan mengaji itu setidaknya ngasih 3 kekuatan dalam proses
perbaikan dan istiqomah after Ramadan. Yang pertama itu Kak, dengan mengaji kita itu bisa menguatkan fondasi keimanan. Di mana setiap kita ngaji itu kan diingetin ya sama sifat-sifat Allah yang mulia, kemudian keimanan yang kuat dan menjadikan akidah yang kokoh, serta tidak mudah untuk terbujuk godaan setan. Dan ya karena Allah pasti tidak akan berlepas tangan gitu Kak, sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surah As-Fussilat ayat 30 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berkata Rob kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Nah, yang kedua nih Kak, dipertemukan dengan sahabat yang solih. Dalam forum pengajian, kita itu ketemu dengan orang yang sama-sama pengen berubah menjadi lebih baik ya Kak. Di antara mereka tuh nggak sungkan gitu loh untuk saling mengingatkan jikalau kita itu ada kawan yang mulai nyerempet-nyerempet nih ke kemaksiatan. Nah, itulah Kak yang dinampakkan dengan hakikat sebuah persahabatan yang sejati itu. Iya, betul banget, Kak. Jadi relate ya tadi step-stepnya, tips-tipsnya, caranya udah dijabarin sama Kak Tinta ya, Masya Allah. Udah paket komplit nih, tinggal dicatat dan tentunya diterapkan gitu ya. Oh ya Sobat Siput, ini ada sedikit kendala ya sama special guest kita yang satu lagi, karena kan sesi 2 harus 3 special guest gitu ya. Nah, aku mau menginfokan sama Sobat Siput semua, sepertinya kita akan end live dulu yang ini, tapi habis ini aku lanjut lagi. Jadi nanti Sobat Siput kan keluar nih dari live yang ini, nanti aku langsung live, Sobat Siput semua langsung join live-nya gitu ya, jangan kemana-mana dulu karena nih pembahasan kita masih menarik banget terkait silaturahmi, juga step-step tadi tipsnya yang keren-keren abis gitu ya. Oke Sobat Siput semua, aku end live dulu, kemudian langsung digabung lagi ya Sobat Siput semua ya. Dadah! Assalamualaikum Sobat Siput. Oke. Yang ini sudah masuk, bisa di-share-share lagi live kita malam hari ini ya. Tadi mohon maaf banget sempat terjadi kendala sinyal ya dari special guest kita. Jadi kita end live dulu, kemudian insya Allah kita ini akan mulai lagi live kita malam hari ini, dan tentunya pembahasannya seru banget ya. Tadi yang mungkin belum sempat join live kita, boleh aku spill dikit ya pembahasan kita, yaitu kita tuh lagi bahas fakta-fakta Syawalan gitu ya, karena tema kita malam hari ini tuh Syawalan bareng tim Ziput gitu ya. Nah, alhamdulillah. Assalamualaikum Kak Aulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Kak, terlambat. Iya, nggak apa-apa Kak Aul. Gimana sinyalnya, sudah aman? Aman Kak, alhamdulillah. Mohon maaf ya semuanya Sobat Siput. Ya Kak, nggak apa-apa. Alhamdulillah sekarang sudah aman. Dan gimana, sudah siap ya untuk sharing ilmunya ya sama Sobat Siput semua ya? Insya Allah Kak Leli. Alhamdulillah. Sebelumnya sambil nunggu Sobat Siput semua ya Kak Leli dan special guest lainnya gitu, aku mau perkenalan diri dulu nih. Tadi kan ketinggalan ya perkenalan dirinya ya. Oke, perkenalkan, aku Aulia Fitria Rahma. Mungkin Sobat Siput semua udah agak kenal ya dengan aku. Aku juga mau minta maaf dan mengucapkan minal izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin Sobat Siput semua. Semoga Sobat Siput semua sehat selalu ya. Amin. Kak Aulia sendiri gimana nih kabarnya? Sehat Kak? Alhamdulillah sehat Kak. Kali ini gimana, sehat? Alhamdulillah sehat juga nih Kak. Nggak sabar nih mau sharing-sharing lagi nih sama Sobat Siput semua. Alhamdulillah Kak Tinta juga sudah gabung. Masih kurang satu nih Kak Mutri nih yang belum gabung sama kita. Nah, boleh di-spill dulu sebelum kita lanjut ke pembahasannya gitu ya. Di-spill dong pengalaman silaturahmi kakak-kakak gimana nih?
pengalaman silaturahmi ya Kak. Mungkin sama kayak kakak sebelumnya, aku tahun ini itu nggak mudik gitu ya. Jadi merasa agak sepi di Ramadan kali ini gitu Iya. Kak. Jadi silaturahminya ke tetangga-tetangga deket aja, yang di tetangga rumah kampung itu nggak bisa silaturahmi dulu tahun ini gitu. Oh, kalau mudik kemana Kak? Ke Bogor Kak. Oh, ke pesisir Jawa ya. Kalau Kak Tinta gimana Kak? Pengalaman silaturahminya nih. Kalau aku kebetulan juga lahir dan tinggal di sini di Pati ya Kak. Jadi nggak mudik kemana-mana aja gitu. Paling ke tetangga sekitar aja. Nggak yang mudik jauh heboh gitu, nggak. Nggak merasakan hiruk pikuk kemacetan berarti ya Kak ya? Ya di sini-sini aja sih Kak. Alhamdulillah ya, nggak kejebak macet. Di sini tuh aku meskipun nggak mudik gitu ya, tapi kena macetnya karena deket jalan utama gitu Kak. Jadi ya sambil apa namanya menikmati pemandangan gitu ya, nikmatin macet juga gitu ya. Dan alhamdulillah tadi ya Kak Aulia, Kak Mutri dan juga Kak Tinta sudah sharing-sharing ya terkait meraih kemenangan gitu ya, nyambung sama pembahasan special guest di sesi pertama gitu. Nah, tadi kan ada step-step dan juga cara-cara untuk meraih kemenangan yang lain gitu. Nah, kalau dari Kak Aulia sendiri, apakah ada tips lain nih Kak atau tips tambahan yang bisa memperkuat semangatnya Sobat Ziput nih? Boleh dong Kak di-spill? Iya nih Kak. Kak Leli, dan meneruskan tips selanjutnya dari Kak Tinta Tim gitu ya. Kalau aku punya sedikit tip buat Sobat Seafood semua nih gitu ya. Kalau kita tuh tips selanjutnya itu yaitu bertakarub ilallah gitu ya Kak. Kita harus jadikan Allah itu tempat kita satu-satunya, tempat kita meminta pertolongan. Karena kalau misalnya kita tahu ya, kalau kita udah ikut ngaji, kita itu diajak untuk terus menerus untuk membiasakan diri kita untuk mendekat kepada Allah dengan selalu getol beribadah gitu ya Kak. So asal kita punya niat yang kuat, ngaji terus menerus dan selalu berdoa kepada Allah, Ramadan ini tuh boleh pergi gitu, tapi semangatnya tetap menyala di hati kita gitu. Konsisten dalam kebaikan dan jangan pernah ragu untuk terus memperbaiki diri gitu Kak Leli. Iya, betul banget. Iya, aku setuju banget sih Kak. Memang kita yang harusnya menjadikan Ramadan plus Idul Fitri dan hari-hari selanjutnya itu menjadi lebih bermakna. Gimana kita mau memaknai kalau kita tuh ya nggak tahu ilmunya gitu loh Kak. Iya, betul banget nih Kak. Jadi nggak sekedar seremonial atau makan-makan dan mukbang aja nih ya Kak ya. Betul, harusnya semakin bermakna hidup kita, ibadah kita itu menjadi lebih semangat, dakwahnya lebih istiqomah, amalan wajib dijalankan, kemudian amalan sunnah juga diseringkan. Misalnya nih, kita kan udah masuk bulan Syawal ya, nah kita tuh bisa mulai puasa Syawal dan segera mengganti puasa kita yang bolong-bolong di Ramadan kemarin dan tidak menunda-nunda lagi gitu Kak. Ya, betul banget Kak. Itu relate banget ya sama apa yang aku alami gitu ya Kak ya. Mungkin di Sobat Siput di sini juga merasakan hal yang sama. Nah, aku juga mau sambil menunggu special guest kita nih. Tadi Kak Mutri kelempar lagi gitu ya. Tadi sudah gabung, kemudian terlempar lagi sambil menunggu Kak Mutri. Jadi aku mau minta nih Sobat Siput yang sudah gabung sama live kita malam hari ini, boleh ya di-share-share ke DM Sobat Siput yang lain, kemudian teman-teman yang lain biar bisa join live malam hari ini dengan pembahasan yang seru tentunya. Dan mungkin Sobat Siput ada yang mau sharing nih pengalaman silaturahminya kayak gimana, itu juga boleh banget ya semuanya. Aku sambil scroll-scroll mau baca komentar dulu nih. Solo macet Kak, iya Kak, aku aja yang nggak termasuk kota macet banget, apalagi yang Solo kota gitu ya. Terus tahun ini katanya pembeli gamis meningkat Kak, iya, pembeli gamis meningkatnya pas
Ramadan aja ya. Baju baru, seragaman. Oh ya, BTW kakak-kakak pada seragaman nggak nih kalau waktu lebaran nih? Kalau aku enggak sih, Kak. Mungkin karena udah besar juga kali ya. Justru kalau besar biasanya foto studio nggak sih? Iya. Iya. Kak Tinta seragaman nggak, Kak? Kalau aku kemarin kan ada kakak pulang dari luar kota, itu dibeliin gitu sekeluarga, Kak. Jadi sekeluarga hitam-hitam Wah, gitu. Hmm, Masya emang seru banget ya. Aku juga nggak seragaman sih, cuman kalau lihat yang lain seragaman tuh lucu gitu, kayak kompak banget gitu ya. Nah, oke Kak, tadi ya nyambung sama pembahasan kita tadi, aku setuju banget sih Kak, kudunya kan setelah Ramadan gitu kita tuh harus menyapa bulan Syawal gitu ya. Dan kita tuh harus menjadi pribadi yang lebih baik tentunya daripada sebelumnya, baik secara pribadi, misalnya makin banyak belajar, makin semangat ngaji, dan jadi pribadi yang baik secara sosial dengan melazimi silaturahmi walaupun mungkin bukan di bulan Ramadan gitu ya, tapi karena di dalam Islam menjaga dan mempererat silaturahmi itu adalah nilai yang sangat penting gitu. Bisa jadi salah satu cara juga buat kita untuk mempererat dengan sesama saudara muslim, jadi lebih dekat gitu ya, terasa kekeluargaannya dan rasa persatuannya itu juga ada yang endingnya kita itu bisa meraih kemenangan umat Islam yang sesungguhnya. Ya, betul banget nih Kak Leli. Terutama ya buat generasi saat ini gitu, generasi Gen Z, generasi Alpha tentunya. Kita kan next generation gitu ya Kak. Masa depan kita itu tergantung dengan generasi yang akan mendatang. Wajib banget nih generasi saat ini itu untuk tahu kondisi umat hari ini dan memiliki keinginan untuk terus memperbaiki keadaan. Memperbaikinya ya dengan Islam kafah tentunya ya Kak. Kita lihat kondisi Palestina yang sudah di sesi sebelumnya gitu ya. Kondisi negeri kita, kondisi generasi saat ini nggak bisa nih kita terus begini gitu, terus-terusan kayak gini. Nggak bisa kita terus-terusan untuk jauh dari Islam gitu ya Kak. Atau kita itu akan jadi umat yang makin terpuruk gitu ya. Gak mau kan kita seperti itu ya Kak. Makanya aku bersama teman-teman semua ingin ngajak ke Sobat Seafood generasi muda untuk peduli dengan umat, peduli dengan teman-teman, saudara dan keluarga kalian, peduli juga dengan Palestina. Kalau kita itu harus menang dengan Islam dan nggak boleh diem aja gitu. Makanya kita bisa mulai dengan ngaji Islam kafah yang kayak udah disampaikan oleh Kak Tinta Vera tadi sebelumnya gitu Kak. Ya, betul banget tadi ya, udah komplit banget gitu ya pembahasan kita hari ini. Kita tadi udah menyampaikan fakta, kemudian tadi tips-tips juga, penjelasan juga gimana cara meraih kemenangan dari Kak Aulia, Kak Mutri, dan juga Kak Tinta. Dan sayang banget nih Kak Mutri belum bisa join lagi sama kita ya Sobat Ziput semua karena ada kendala sinyal. Tapi insya Allah semoga tidak mengurangi semangat Sobat Ziput semua untuk terus semangat ya, ini masih di bulan Syawal, tadi tingkatkan silaturahminya gitu ya, maaf. Kemudian sebelum kita mengakhiri live kita malam hari ini ya kakak-kakak, seperti di sesi sebelumnya, aku mau minta quote-nya dulu dong dari kakak-kakak semua. Oke, aku dulu ya, Kak. Kalau dari aku ya, Ramadan boleh pergi, tahun boleh berganti, tapi semangat ngaji Islam kafah harus terus menyala di hati. Takbir. Allahu Akbar. Allah. Semangat meskipun kita remaja jomblo tetap semangat ya Besti ya. Ya, semangat terus Kak Lele. Lanjut Kak Aul.
Kalau dari aku ya, teruslah menjadi manusia yang bermanfaat karena kita nggak tahu kebermanfaatan atau kebaikan mana yang akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul banget, aku setuju banget. Kuatnya itu dari tadi keren-keren banget ya dari special guest kita ini, Masya Allah. Udah dapat berapa kuat tadi ya? Dari sesi pertama ada 3, kemudian ini 2. Aku mau tambahin juga nih, kuat buat Sobat Siput biar dapat 6 gitu ya. Jadi Sobat Siput, persatuan adalah kunci dari kemenangan umat Islam. Jika sendiri itu berat, yuk kita melangkah bersama meraih kemenangan yang sesungguhnya itu. Biar bareng ya enggak, Kak? Setuju? Iya, betul banget, Kak. Karena kalau sendirian berat ya, Kak. Iya. Jadi itu berat, makanya jangan sendiri-sendiri, berjamaah aja bareng-bareng gitu ya. Tadi aku juga menawarkan ya di sesi awal tuh ditawarin sama Sobat Ziput yang mungkin mau meet up bareng sama kakak-kakak tim Ziput, boleh banget. Tadi Kak Aulia udah spill ya. Tinggalnya tadi di mana, Kak? Di Bogor, Kak. Di Bogor tadi ya. Nah, nanti yang lagi main-main di Bogor mau meet up sama Kak Aulia boleh banget, langsung di DM aja, atau mau meet up sama Kak Tinta juga boleh, lagi main di Pati gitu ya, lagi nyari-nyari nasi gandul ya Kak ya. Nanti Kak ketemu dong, mau sharing-sharing, boleh banget, langsung di DM gitu ya Kak. Dan aduh, seperti biasa ini lagi seru-serunya pembahasan kita ya, dan diingatkan lagi bahwasanya kita dihadapkan terkait fakta gitu ya, bagaimana sikap kita untuk memaknai Ramadan, kemudian bahkan hari ini kita tuh ngerasa seneng waktu Ramadan itu datang, tapi di sisi belahan dunia lain ada saudara muslim kita yang masih berjuang, yang bahkan mau beribadah aja nggak ngerasa aman gitu ya. Dan tadi kita udah dapet tips-tips juga yang sangat relate buat kita terapin juga ya Sob ya, semuanya. Jangan cuman ditulis, digambar-gambar, dihias-hias yang bagus, tapi harus diterapkan juga di keseharian kita. Dan semoga kita senantiasa dikuatkan iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesempatan untuk menjumpai bulan yang penuh berkah ini lagi di tahun selanjutnya dengan kebahagiaan dan keberkahan yang berlipat-lipat lagi. Dan jazakumullah khair untuk Sobat Ziput semua yang telah menyempatkan waktunya malam hari ini untuk join live kita gitu ya, bersama special guest kita yang sangat luar biasa. Ada 6, biasanya Leli cuman ditemani 1 special guest, malam hari ini ada 6 gitu ya. Semoga bulan depan kita bisa bertemu lagi. Dan juga Leli menyampaikan jazakumullah khair untuk special guest kita, Kak Aulia, Kak Tinta, dan juga yang di sesi sebelumnya yang telah berkenan untuk sharing-sharing ilmunya sama Sobat Ziput semua. Masya Allah, ini relate banget ya pembahasan kita malam hari ini. Dan ya kita tetap semangat ya, tadi pesan-pesannya jangan cuma didengarkan aja, tapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan kita ya. Dan tentu saja aku mewakili segenap tim Ziput mengucapkan mohon maaf ya, tadi banyak kendala yang kita hadapi selama live gitu ya, dan belum maksimal mungkin dalam memberi konten-konten buat Sobat Ziput semua. Semoga kedepannya kita semakin lebih baik lagi dalam menyediakan konten buat Sobat Ziput semua. Dan jazakallahu khair tadi ya Kak Mutri, maaf banget ini masih terkendala sinyal, tapi semoga ini Kak Mutri masih join live kita ya, tapi belum bisa gabung menyapa live sama Sobat Ziput semua. Kita akhiri live kita malam hari ini. Sampai jumpa bulan depan ya Sob. Kita tutup. Hai Chan, hari ini cerita apa nih Soliha? See you. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye Sobat Ziput semua. Yang tadi cuman join live setengah aja, langsung meluncur ke YouTube biar bisa nonton live report kita ya. Sampai jumpa di live selanjutnya. Dadah.